Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Variesa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanian terpadu antara padi dan itik. Sebelum kita mengenal lebih dalam, sebaiknya kita harus mengetahui tentang apa itu sistem pertanian terpadu itu sendiri. Yang pertama, sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan suatu kegiatan pertanian, peternakan, bahkan perikanan, dan lainnya yang terkait dengan pertanian dalam suatu lahan yang sama. Dengan adanya sistem pertanian terpadu, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan. Pada hakikatnya, pertanian terpadu adalah manfaat seluruh potensi energi sehingga dapat dipanen secara seimbang. Selain hemat energi, keunggulan lain dari sistem pertanian terpadu adalah pertanian akan memiliki beragam sumber penghasilan. Itu kita dapat mengetahui tentang pengertian sistem pertanian terpadu itu seperti apa, yaitu tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke slide yang kedua, yaitu tentang manfaat pertanian terpadu padi dan itik. Itik mempunyai 6 manfaat untuk budidaya tanaman padi. Yang pertama, manfaat untuk penyiangan. Yang kedua, manfaat pengendalian hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu manfaat pemupukan. Yang keempat, manfaat pembajakan dan pengemuran tanah sepanjang waktu. Yang kelima yaitu manfaat pengendalian keong emas. Dan yang keenam, manfaat stimulasi pertumbuhan padi. Selanjutnya kita masuk pada slide yang ketiga, yaitu tentang mengapa itik sebagai binatang pekerja yang bahagia. Mengapa bisa disebut begitu? Karena pada pertanian terpadu antara padi dan itik di sawah dapat melakukan semua aktivitas baik penyiangan gulma, pembasmian hama maupun pemupukan. Tidak diperlukan manajemen yang sulit ataupun input tenaga tambahan banyak lainnya. Maka dari itu itik disebut tenaga binatang yang bahagia. Tenaga kerja itik sama sekali berbeda dengan tenaga kerja binatang lainnya seperti kuda untuk menarik muatan barang yang berat atau sapi yang digunakan untuk membajak sawah. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada slide yang keempat, yaitu tentang teknik umum pertanian padi dan itik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sawah padi ditutup dengan pagar bambu, jaring, aliran listrik, dan bahan-bahan lainnya. Penutupan sawah ini bertujuan untuk menjaga itik dari terkaman predator atau pemangsa dan pencegahan itik lepas keluar dari lahan sawah tersebut. Yang kedua yaitu 1-2 minggu setelah penanaman bibit padi, anak itik yang berumur 1-2 minggu dilepas di sawah dengan jumlah yang profesional, yaitu 20-30 ekor per 10 are. Yang ketiga, anak itik dipelihara dengan cara melepasnya di sawah baik siang maupun malam sampai dengan saatnya bulir padi terbentuk. Seperti dilakukan di pedesaan negara Asia pada umumnya, itik hanya dilepas di sawah pada siang hari, kemudian digiring masuk ke kandang. Selanjutnya yaitu tentang seperti itu yang kita ketahui. Selanjutnya yang harus kita petik dari pertanian terpadu antara padi dan itik, yaitu saat ini nih yang menjadi kekeliruan kita, yaitu menggunakan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia yang begitu berlebihan yang tentunya memiliki dampak negatif bagi lingkungan antara tanah dan juga tanaman itu sendiri, dan kesehatan manusia pada umumnya, pekerjaan, dan konsumen. Dengan menetapkan budidaya pakan itik atau budidaya padi dan itik, diharapkan akan menjadi suatu solusi dalam pertanian organik, karena dengan pertanian terpadu padi dan itik di sawah padi dapat melakukan semua aktivitas baik penyiangan gulma, pembasmian hama yang seperti tadi yang sudah dijelaskan, maupun pemupukan. Tanpa disengaja, tenaga kerja itik dapat menggantikan tenaga kerja manusia itu sendiri. Mungkin
Hanya itu yang dapat saya presentasikan tentang pertanian antara padi dan itik. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dicerna untuk semua orang. Jadi kita mulai dengan pertanian yang sehat dengan melakukan pola penanaman yang organik. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.